Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam hidup kita, sering kita membanding-bandingkan antara kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Terkadang timbul rasa iri hati. Akhirnya menjadikan kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal tak selamanya sesuatu yang terlihat membahagiakan orang lain akan membahagiakan pula ketika menjadi milik kita. Orang-orang di sekeliling kita menjalani proses hidupnya dengan perjuangan dan pengorbanan. Meskipun mereka tidak pernah bercerita akan hal itu. Karena memang setiap manusia pasti melalui prosesnya sendiri dalam mencapai tujuan dan impian hidup. Maka jangan hanya menjadi penonton dalam proses dan pencapaian orang lain, lalu berkomentar, kemudian membanding-bandingkan dengan keadaan diri kita. Kita tak pernah tahu seberapa besar perjuangan yang telah ia lalui untuk mencapai keberhasilannya itu. Berapa banyak kesalahan yang telah ia perbuat. Berapa banyak kegagalan yang ia dapatkan. Berapa banyak ia terjatuh. Namun terus tetap bangun dan tidak pernah menyerah. Dan entah sedalam mana luka dan kecewa yang ia hadapi dalam kejamnya dunia yang terus-menerus merendahkan. Hingga di titik sekarang, di mana ia dapat menuai segala proses yang dulunya mungkin ia sesali. Jangan membandingkan buku cerita kita di halaman kelima dengan buku cerita orang lain di halaman ke-20. Saudara, bila hari ini kita melakukan kesalahan, bila hari ini kita menyesal dan bersedih, tenanglah. Suatu saat kita akan mensyukuri apa yang kita rasakan hari ini. Karena ternyata ini adalah penyebab keberhasilan kita di masa yang akan datang. Bila kita sedang berada di titik permulaan dari sesuatu yang besar, jangan biarkan kata-kata orang lain yang mengecilkan hati kita, yang membuat kita menjadi pesimis dan apatis. Setiap hari yang kita lalui adalah lembar-lembar yang akan menyusun sebuah buku sejarah kehidupan kita yang tak pernah ternilai harga. Setiap lembar kesalahan adalah pelajaran yang begitu berharga dan sangat berarti bagi kita. Jangan biarkan diri kita sia-sia. Setiap tarikan napas kita merupakan permata yang sangat berharga, ternilai karena tak ada ganti. Jika sudah tiada, ia takkan kembali lagi. Karenanya, jangan kita menjadi orang yang bodoh dan tertipu. Yaitu, merasa bangga kalau setiap hari hartanya bertambah, sedangkan umurnya berkurang. Selalu kita bertanya pada diri kita, kebaikan macam apa yang dapat kita lakukan di balik bertambahnya harta dan berkurangnya usia kita. Janganlah kita bahagia kecuali dengan bertambahnya ilmu dan amal soleh. Sebab hanya keduanya yang bakal menyertai kita di kubur nanti. Sementara keluarga kita, harta kita, anak-anak kita, dan teman-teman kita akan meninggalkan kita seorang diri di alam kubur nanti. Syukurilah yang terjadi hari ini. Karena apa yang terjadi sekarang akan menjadi catatan dan mewarnai masa depan kita.
Kita sesungguhnya sedang berlomba di proses hidup kita masing-masing demi mencapai kebahagiaan di masa yang akan datang dan juga di alam akhirat kelak. Sebab itulah kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Tugas kita adalah bekerja, selalu berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hasil dari segala usaha kita. Bukankah Allah telah ingatkan kita dalam firman-Nya Quran surat Al-Hasr ayat 18 dan 19? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kita kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kerugian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.